名前そうくん。Halo Twiners, kembali lagi di channel Twins Universe. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan serial Silent episode ke-10, yang dimana di episode ke-9 kemarin kita kembali menyaksikan masa lalu Shou dan keluarganya, namun dengan tambahan tokoh baru atau anggota keluarga Shou, yaitu kakaknya yang bernama Hana. Apakah akan ada hal yang mengejutkan di episode ke-10? Oke, sebelum kalian menonton video ini, seperti biasa jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa untuk menyiapkan cemilan dan earphone kalian agar bisa terbawa suasana oleh filmnya. Oke, itu loh. Oke, film dimulai dengan diperlihatkan Shou yang sedang berada di kosannya Tsumugi. Ia terlihat sedang memilih koleksi kaset milik Tsumugi, karena kan semalam Tsumugi sudah berjanji untuk meminjamkan kaset miliknya. Namun, sepertinya adiknya Tsumugi iseng nih menukar kaset CD dan casingnya. Shou mengatakan, dulu saat aku meminjamkan kaset musikku juga dikembalikan dalam keadaan tertukar casingnya. Gomen nasai. Tsumugi pun izin nih untuk pergi mencuci piring selagi Shou memilih kaset musik yang ia mau pinjam. Tapi di sini Shou malah iseng nih mainin rambutnya Tsumugi. Saat Tsumugi tertawa, tiba-tiba Yamete. dalam hatinya Shou merasa ia tidak bisa lagi merasakan suara tertawa Tsumugi. Dan saat itu juga Shou tidak jadi meminjam kaset musik milik Tsumugi. Shou bilang ia akan meminjam lain kali saja. Tsumugi bilang ia harus pergi bekerja sekarang. Tapi tidak lama kemudian Hikaru menelpon Tsumugi. Hikaru bilang ada barang yang ketinggalan di rumahnya dan harus diantarkan ke universitasnya. Akhirnya Shou menggantikan Tsumugi untuk mengantarkan barang itu ke Hikaru. Matte. Dan di sini Hikaru bertanya kepada Shou, "Apa setelah ini kamu punya waktu luang? Soalnya aku harus mengantarkan susu ke rumahku." Dengan nada bercanda, Hikaru beralasan kalau ia tidak bisa membawa barang yang lebih berat dari handphone. Jadi, aku juga tidak bisa membawa susu. Scene berpindah ke Tower Records, tempat Tsumugi bekerja. Terlihat Moe yang menemui Tsumugi. Moe mengatakan bahwa ia sedang berjalan-jalan di Shibuya dan mampir ke Tower Records karena ia melihat seseorang yang ia kenal dari kakaknya. Moe bilang kedatangan ia ke sini untuk menyampaikan rasa terima kasih dari ibunya untuk Tsumugi karena Tsumugi Shou mau pulang ke kampung halamannya. Arigatou gozaimashita. Pop doko desu ka? 5階です。Arigatou gozaimasu. Balik lagi ke Tsumugi yang baru saja pulang bekerja. Tsumugi bertanya ke Hikaru, "Gimana kuliahnya? Apakah lancar? Dan gimana komunikasi kamu dengan Shou? Apakah baik-baik saja?" Dan Hikaru menjawab, "Saat aku berbelanja ke supermarket bersama Sakura Shou membelikanku susu, dan aku sudah mengucapkan terima kasih." Balik lagi ke Moe yang baru saja pulang ke rumahnya. Ibunya bertanya kepada Moe di mana keberadaan Shou. Lalu Moe menjawab, kakak sedang berbelanja di supermarket. Dan Moe juga bilang bahwa ia sudah berterima kasih kepada seseorang. Dare ni? Saikin genki ni shiteru no? Kawatte nasasou datta kedo. Keesokan harinya, Pak Masaki membaca surat dari Nana. Surat itu berisi, "Aku pergi menemuimu untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi pada saat itu. Tapi, aku tidak bisa mengatakannya. Jadi, aku harus menulis surat ini untukmu. Akan lebih baik bila mengatakan ini padamu tanpa bertatap muka. Tetapi, pada saat-saat seperti ini, bahasa isyarat itu tidak nyaman. Setiap hari aku dikelilingi oleh orang-orang yang bisa mendengar. Dan aku mencoba sebisaku agar bisa membaca teks dengan cepat. Ketika aku melihat kamu juga berusaha keras dan bersungguh-sungguh berbahasa isyarat denganku, aku merasa sangat bahagia.
Aku ingin kamu belajar bahasa isyarat denganku lagi. Lalu, aku akan mengoreksi bahasa isyaratmu. Jadi aku diam-diam berharap agar kamu bisa tergelincir sesekali. Bukannya aku nggak suka kamu menggunakan bahasa isyarat dalam pekerjaanmu, itu hanya membuatku berpikir bahwa kita berbeda. Dan aku merasa baik tentang hal itu. Aku bisa berbahasa isyarat, tapi aku tidak bisa mengartikan untuk orang-orang yang bisa mendengar. Kamu juga bisa berbahasa isyarat, tapi kamu bisa mengartikannya untuk orang-orang yang bisa mendengar. Kamu baik kepadaku, tetapi aku tidak bisa mengakuinya. Aku minta maaf. Jika mereka membutuhkan guru bahasa isyarat, aku pasti akan merekomendasikanmu. Malam harinya, Nana menemui Sumugi, dan ia mendapatkan pesan terima kasih dari Pak Masaki. Lalu, Nana juga berharap Pak Masaki bisa membalas surat Nana. Setelah itu, Nana diajak ke kosannya Sumugi, dan Sumugi bertanya kepada Nana, apakah Nana tidak pernah berkencan dengan Pak Masaki? Nana menjawab, perasaanku padanya hanya sepihak. Haruo Masaki adalah orang yang bisa mendengar. Memang menyenangkan bisa bersamanya. Tetapi semakin lama hal itu malah menyakitkan. Jadi akan lebih bagus jika kita berteman saja. Nana juga mengatakan itu tidak berarti bahwa setiap orang yang mengalami gangguan pendengaran akan berpikir seperti itu. Keesokan harinya, So dan Sumugi pergi ke kafe biasa. Sementara itu, Minato datang ke kosan Sumugi untuk memperbaiki laptopnya Hikaru yang rusak. Di sini, Hikaru bertanya kepada Minato, kenapa kakakku masih belum berpacaran dengan So? Aku mengira kaulah yang menghalanginya. してないよ。そうのこと邪魔者扱いしてたの。簡単に乗り換えて。 Dan Hikaru bilang, aku benar-benar tidak peduli dengan siapa kakakku berkencan, asalkan ia bahagia. Setelah laptopnya diperbaiki, Hikaru pun berterima kasih kepada Minato. Balik lagi ke So dan Sumugi yang baru saja pulang dari kafe. Sumugi mencoba menggenggam tangan So, tetapi langsung dilepaskan. Mereka pun berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Kembali ke Minato yang pamit untuk pulang. Tapi pada saat ingin pulang, ia tidak sengaja bertemu dengan Sumugi dan menanyakan kabarnya. どうした？なんかあった？なんも。そっか。じゃあお邪魔しました。 Shin berpindah ke sebuah bar. Setelah mengirim surat, Pak Masaki dan Nana ketemu lagi nih. Mereka membahas bahwa semua orang tuli itu berbeda. Namun Pak Masaki bilang bahwa satu-satunya orang tuli yang mau menjadi dirinya sendiri hanyalah Nana. Sementara itu, di rumah Sumugi kedatangan tamu. Tamu tersebut adalah Mako. Mako bilang ke Sumugi, kenapa malam ini Sumugi tidak kencan bareng So? Apakah akhirnya ada keraguan di dalam hati Sumugi karena So tidak bisa mendengar? 私はない。全然。なんで？ Lalu Sumugi mengatakan, pada saat bersama So, ia selalu bersenang-senang. Jika Sumugi bertanya, ada apa? So seperti menutupi kesedihannya. Sumugi menduga ada hal yang tidak bisa dijelaskan oleh So. Oleh karena itu, Sumugi tidak bisa mengajak So berkencan dengan sembrono. Lagi pula, mereka bukan lagi seorang anak sekolahan dan sibuk dengan urusan masing-masing. Kembali ke Nana dan Pak Masaki, ternyata Minato juga datang ke bar untuk bertemu dengan Pak Masaki. Di sini mereka berdua saling mengenal karena sama-sama temannya So. どうぞ。 Dengan terang-terangan, Nana bertanya kepada Minato, kenapa kamu menolak cintanya Sumugi? Waktu itu, So sudah hampir menyerah dengan Sumugi. Kenapa kamu tidak marah saat So bertemu dengan Sumugi lagi, dan malah memutusin hubungannya? Bukankah kamu memang mencintai Sumugi? Apakah kamu idiot? Itu bukan kebaikan, melainkan itu sebuah kebodohan. Karena Minato nggak paham nih dengan bahasa isyaratnya Nana, ia meminta Pak Masaki untuk menerjemahkannya. Tapi sebelum itu, Nana bilang lagi bahwa ia sangat berterima kasih kepada Sumugi karena sudah belajar bahasa isyarat dengan Pak Masaki. Dengan semua kejadian ini, Nana bersyukur bisa bertemu lagi dengan Pak Masaki. Pak Masaki belum sempat menerjemahkannya, tapi Nana langsung memotongnya dan langsung berucap, すみません。通訳を。バカって言われました。
今絶対バカって言ってる。Dan mereka pun menikmati malam mereka dengan segelas bir. Keesokan harinya, Minato sempat melihat Sou yang sedang berdiri di samping rel kereta. Lalu, Minato pun mengajak Sou ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya Minato, Sumugi mengirimkan sebuah pesan ke Sou yang isinya, kapan kita bisa bertemu lagi. Dikarenakan merasa nggak enakan nih dengan Minato, Sou pun tidak membalas pesan itu. Namun, Minato bilang bahwasannya, jangan pedulikan aku sekarang. Hikaru juga memberitahuku bahwa ia ingin Sou dan Sumugi selalu bersama. Sumugi pernah bilang ke Sou bahwa tidak ada yang berubah di antara mereka, kecuali telinga Sou. Namun, Sou merasa akhir-akhir ini banyak yang telah berubah. Sou bilang ke Minato bahwa Minato memutuskan hubungan dengan Sumugi karena Minato sangat mencintai Sumugi, sehingga menyakitkan untuk bersama. Benar, Sou juga merasakan hal yang sama. Minato menegaskan kepada Sou bahwa ia belum pernah mengatakan hal itu kepada Sou. Jika itu keputusan Sou, Minato juga bingung harus bagaimana. Karena bagaimanapun juga, Minato orang luar sekarang. Hubungan mereka harus diselesaikan berdua oleh mereka. Namun, Minato berpesan kepada Sou, jika Sou menghilang dan menjauh dari Sumugi lagi, maka ia tidak akan memaafkan Sou. Mendengar hal itu membuat Sou datang ke kosan Sumugi di esok harinya. Sou meminta maaf kepada Sumugi karena ia mendadak datang ke kosannya. Saat Sou melihat TWS milik Sumugi, Sumugi mengatakan bahwa ia selalu mendengarkan musik saat sedang bekerja. Hal itu membuat Sou penasaran dan mencoba memakai TWS itu. Tapi tiba-tiba, Sou malah memaksimalkan volumenya sehingga Sumugi merasa ada yang salah dengan Sou. いいか、見る。 Sumugi langsung mengganti topik, tetapi Sou malah menyuruh Sumugi untuk menyebut namanya. 名前そうくん。 Sou juga bertanya seperti apa suara Sumugi. Sumugi merasa aneh nih dengan tingkah laku Sou. Saat Sumugi menjelaskan, tiba-tiba saja Sou berkata, "Aku tidak bisa mengingat suaramu. Aku ingat saat dulu kita bercanda dan semua hal yang kita lihat bersama. Tapi aku tidak bisa mengingat suaramu. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba." Dan Sumugi menjawab, "Kita bisa berbicara dengan bahasa isyarat." Dan Sou bilang lagi nih, bahwa aku tidak bisa mendengar suara tawamu lagi. Bahkan ketika kamu tersenyum cerah kepadaku. Apa kamu ingat saat kita di stasiun saat itu? Saat itu, aku memutuskanmu karena mungkin mulai saat itu, aku tidak akan lagi bisa menelponmu. Tidak bisa lagi mendengarkan musik bersamamu. Dan jika saat itu kita masih bersama, pasti rasanya akan menyakitkan. Sumugi pun menjawab, hanya itu yang kamu pikirkan pada saat itu kan? Lalu Sou mengatakan hal yang sama seperti yang ia katakan kepada Minato. Sou merasa sudah banyak yang berubah, dan hal ini sangat menyakitkan bagiku. Dulu Sumugi pernah bilang bahwa kebersamaan itu sudah cukup. Namun semakin lama kita bersama, semakin lama kita berbicara, semakin kita jatuh cinta. Rasanya semakin sakit. Saat Sumugi bilang tidak ada yang berubah antara mereka, semakin Sou mengingat masa-masa ia bertemu dengan Sumugi. Masa-masa bagaimana mereka dipertemukan dengan suara, yang akhirnya sekarang telah berubah menjadi hening. Kemudian film flashback saat Sou dan Sumugi masih bersekolah. Pada saat itu, Sou sedang mendengarkan musik, dan Sumugi menyebut nama Sou. Dan pada saat itu juga benih-benih cinta pun mulai tumbuh. Sakura-kun. Kembali ke masa sekarang, Sou masih bersikeras nih agar ia bisa mendengar suara Sumugi. Dan Sou bilang, jika aku ditakdirkan untuk tidak pernah mendengarmu lagi,
Aku seharusnya tidak pernah jatuh cinta padamu lagi. Dan film pun bersambung. Ya, itulah akhir dari episode ke-10. Sejauh ini dramanya masih benar-benar santai. Ya, intinya cuma satu ya, gimana caranya agar kita bisa berdamai dengan diri kita atas sesuatu yang menimpa kita. Mimin juga makin penasaran nih, bagaimana endingnya di episode ke-11 nanti. Karena klimaksnya pun masih nggak tahu di mana. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga akhir. Kritik dan saran silahkan taruh aja di kolom komentar ya. Oke, sayonara. Emang sakit ya? Nggak sampai pacaran, tapi cuma dijadiin alat. Ya udahlah ya.